Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua hari ini? Baik. Sehat-sehat kok? Sehat. Puji Tuhan. Jadi untuk hari ini saya sebagai peserta PPG Universitas Pendidikan Indonesia. Perlu juga saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Ardi Teva. Berdasarkan kartu identitas saya, semua sudah lihat? Sudah. Sudah lihat? Sudah. Oleh karena itu, maka untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan dalam pembelajaran. Maka sebelum kita memulai dalam kegiatan kita hari ini, tentu kita harus mengawali dengan doa. Oleh karena itu, maka saya minta untuk ketua kelas Kak Vita untuk memimpin kita dalam doa. Saya persilahkan. Mari kita sama-sama dengan hormat untuk menghadapkan dengan doa dan Bapa kami di surga, Bapa yang mulia dan yang kasih. Iya, terima kasih untuk Kak Vita Teva yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai juga, tentu saya harus cek nama-nama atau cek kehadiran, ya. Jadi dengar nama ya. Ayu Afrida Nenabu, Ada Pak, ada Kak Vita Teva, ada Pak, Fendi Ince Tolaka. ada Pak. Untuk hari ini peserta yang hadir berjumlah total itu 12 orang. Semua hadir. Untuk pertemuan kita hari ini, itu Pak sudah menyediakan atau sudah siapkan materi atau materi ajar yang nanti kita akan bahas bersama tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda hidup. Tentunya adik-adik sekalian pasti sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup. Tentang materi ini sudah, ya silakan. Jadi Ciri-ciri makhluk hidup adalah terbagi menjadi 3 ya, satu bernafas, 2 memerlukan makanan dan air atau nutrisi, 3 bergerak, 4 tumbuh dan berkembang, 5 berkembang biak, 6 mendekat terhadap rangsang, 7 mengeluarkan zat sisa. ya. Jadi untuk ciri-ciri makhluk hidup ini dibagi menjadi 7. Maka sebelum kita akan memulai dalam kegiatan inti kita atau kegiatan materi pada hari ini, tentunya Pak sudah menyediakan yang namanya video. Mari kita membuka video yang sudah Pak sediakan untuk kita sama-sama menyaksikan, ya. Ya. Jadi Anda perhatikan, kita terkhususnya di lembaga seperti KM Putun ini, kita kekurangan fasilitas media. Jadi Pak hanya sebatas menyediakan video dalam laptop karena kita tidak ada yang namanya fokus. Jadi nanti kalian semua bisa perhatikan di laptopnya. Bisa lihat? Bisa. Semua bisa lihat? Bisa. Sebelum Pak buka video ini akan menceritakan semua tentang bagaimana materi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda hidup. Ya, ini ada 2. Maka nanti video ini kita akan mengamati, kemudian kita akan membentuk kelompok untuk kita mempresentasikan hasil berdasarkan video ini atau tidak. Sepakat kok? Sepakat. Ya. Semua bisa lihat? Bisa. Silakan Anda tenang dan bisa perhatikan gambar ini.
Ya, kita stop di sini. Anda perhatikan, tadi gambar itu ada dua gambar. Yang dimana sudah mengelompokkan di bagian kanan itu tentang makhluk hidup, yang di bagian kiri tentang benda atau makhluk tak hidup. Kita lanjut ya. Ya, Anda perhatikan. Ya. Ya, videonya telah selesai. Maka video itu tadi ada yang tahu kok? Tadi menjelaskan tentang apa-apa? Ya, tadi sudah sempat Anda nonton benda hidup itu seperti apa? Seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya. Jadi manusia itu tadi yang tahapan pertama atau di langkah awal yang tadi video sudah kita nonton itu ada bernapas. Bernapas menggunakan Hidung, paru-paru, paru-paru, mengeluarkan melalui hidung, hidung untuk menghirup udara, atau oksigen. ya oksigen. Ternyata kalian semua sudah pelajari atau sudah mengikuti video ini dan sudah memahami benda tak hidup tidak bisa bergerak dan tidak bisa bernapas. maka untuk itu mari kita bentuk kelompok ya, bentuk kelompok ini. Saya katakan bahwa ini adalah deretan, ada dua deretan ya, ada dua deretan, maka dikatakan ini deretan pertama menjadi kelompok satu, ini deretan kedua ini menjadi kelompok. Karena di antara dua deretan ini dengan berjumlah 6 orang, satu meja dua, jadi berjumlah 6. Ada dua kelompok, ya. Ya. Ini pas ataupun bagus di sini. Ini sahabat, di sini. Jadi sudah bentuk kelompok, maka saya akan membagikan lembar kerja dengan materi untuk Anda bisa mengamati berdasarkan gambar yang ada. Jadi untuk kelompok ini saya membagikan lembar kerja dengan materi. Kelompok 2 juga seperti itu ya. Ya, coba Anda perhatikan di situ. Sudah? Ya. Anda perhatikan gambar yang ada di dalam graf yang ada. Ada tanaman, ya. Ada tanaman. Kemudian Anda melihat perbedaan antara tanaman yang ada di sekitar lingkungan SMP 3 Putus ini. Sedangkan nanti Anda membedakan dengan bangku, meja, kursi yang ada di sekitar situ, yang ada di dalam ruangan sini. Sudah paham? Usia per kelompok. Tadi ini tentang pengamatan tanaman yang ada di dalam gambar dan juga membuat pengamatan di sekitar lingkungan sini. Ini ada celah-celah lubang jendela pintu dan Anda bisa lihat, ya. Sedangkan untuk kelompok 2 nanti akan mengamati tentang benda tak hidup seperti bangku, meja atau kursi atau yang kita ada di dalam ruangan sini. Nanti kamu diskusi berdasarkan kelompok masing-masing. Kemudian nanti kita akan masuk di presentasi. Jadi saya mempersilahkan untuk Anda mendiskusi selama 5 menit. Waktu mulai. Kalau Anda sudah siap untuk mempresentasi, sudah siap semua? Sudah. Kelompok 1? Siap. Kelompok 2?
Kalau Anda sudah siap semua, maka waktu selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok 1 mengambil bagian untuk mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan hasil pengamatan. Silakan, Anda boleh mengambil bagian untuk presentasi diskusi. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan nama saya Juno Firmanono, biasa dipanggil Juno. Saya dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Bernapas. Semua makhluk hidup melakukan respirasi, yaitu proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 2. Membutuhkan makanan dan air atau nutrisi untuk bertahan hidup. Makhluk hidup memerlukan nutrisi sebagai sumber energi dan untuk pertumbuhan. 3. Bergerak. Semua makhluk hidup menunjukkan mengeluarkan zat sisa. Proses metabolisme menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh agar tidak menjadi racun. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah paparkan materi. Ya, kita memberikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1 yang sudah akan masuk di kelompok 2. Silakan kelompok 2 mengambil bagian untuk mempresentasikan hasil. Perkenalkan, nama saya Fenty Indrayani Cetolaka, biasa dipanggil Fenty. Saya dari kelompok 2. Saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ciri-ciri benda tak hidup. Benda tak hidup adalah semua benda yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Mereka tidak bernapas, tidak bergerak sendiri, tidak tumbuh, dan tidak dapat bereproduksi. Contoh benda tak hidup adalah batu, air, udara, meja, dan kursi. Benda-benda ini bisa berubah tetapi bukan karena proses biologis. Misalnya batu bisa terkikis oleh air, tapi itu bukan proses tumbuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita memberikan apresiasi buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, jadi baik, terima kasih untuk dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang dimana sudah mempresentasikan hasil pengamatan masing-masing kelompok. Maka perlu saya harus menjelaskan terkait dengan hasil presentasi Anda terkait yang kelompok 1 itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Itu, nah, Anda perhatikan di situ yang berdasarkan Anda punya ringkasan atau pengamatan bahwa yang disebut dengan ciri-ciri makhluk hidup itu seperti manusia. Nah, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia ini kan dia bisa mampu bergerak, ya kan? Ya. Dia bisa mampu bernapas, bisa berlari juga. Itu termasuk dalam bergerak, ya kan? Sedangkan untuk pada hewan juga dia bisa bergerak. Dia kemana saja dia bisa bergerak, ya kan? Dia bisa lompat-lompat juga bergerak seperti kucing, ayam, kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Dan itu juga termasuk mereka juga memerlukan makanan atau yang disebut dengan nutrisi. Katakanlah kalau seandainya mereka membutuhkan yang namanya makanan atau nutrisi, tentu mereka juga kelaparan dan secara organ tubuhnya akan menjadi lelah atau lemah. Seperti kita yang ada di sini, katakan dalam satu hari kita tidak makan, maka kita juga merasa lapar.
Anda bisa lapar atau tidak? Lapar. Lapar. Berarti kita sama-sama bisa merasakan, ya kan, kelaparan. Ini manusia. Kita akan melihat lagi pada ciri-ciri benda tak hidup. Anda tadi sudah buat pengamatan dan juga sudah mempresentasikan hasilnya bahwa dari benda mati ini ciri-ciri benda hidup, dia sepertinya meja, bangku, kemudian batu, air, dan lain sebagainya. Kan itu katakan meja ini kan dia tidak bisa berpindah tempat, ya kan? Batu pun dia seperti itu. Batu pun tidak bisa berpindah tempat, terkecuali kita ambil dan pindahkan ke tempat yang lain. Tahun berikut saya akan bertanya kepada Anda berdasarkan materi yang tadi kita sudah bahas bersama, berdasarkan presentasi dan saya menjelaskan. Saya menyampaikan bahwa di antara materi ini ada ciri-ciri ciri-ciri makhluk hidup, dia akan berbeda. Dia untuk ciri-ciri benda tak hidup, dia tidak bisa dapat memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Anda sudah paham? Sudah. Oke. Kalau Anda sudah paham, silakan Anda siapkan kertas untuk menjawab pertanyaan berdasarkan hasil presentasi Anda tadi. Untuk setiap kelompok, masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1, berdasarkan hasil presentasi, maka saya ingin tanya sejauh mana Anda punya pemahaman dan sejauh mana Anda mengerti tentang materi ini. Nah, coba Anda dalam sekelompok ini menjawab pertanyaan saya. Bergerak itu seperti apa? Gerakan pada hewan dan manusia bersifat aktif, bersifat pasif. Ulangi, gerakan pada hewan dan manusia bersifat aktif dan berpindah tempat, seperti berjalan, berlari, atau berenang. Gerakan pada tumbuhan bersifat pasif, seperti gerakan tumbuh menuju cahaya atau karena bumi. Ya, terima kasih. Kelompok 2, saya ingin bertanya dan coba menjelaskan untuk tentang benda tak hidup. Mereka tidak bernafas, tidak bergerak sendiri, tidak tumbuh, dan tidak dapat bereproduksi. Contohnya benda tak hidup adalah batu, air, udara, meja, kursi, dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Maka Anda sudah bisa menjawab pertanyaan saya. Tentu Anda juga sudah tahu bahwa yang disebut dalam bentuk benda tak hidup berarti dia itu tidak bisa bernapas, bergerak, dan dia itu tidak bisa berpindah dari tempat, ya seperti itu. Dan dia itu tidak bisa bereproduksi. Yang bisa bereproduksi adalah benda-benda hidup. Dari sini Anda sudah bisa mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Kelompok 1 sudah bisa mengerti? Sudah. Yang berikut Anda harus buatkan rangkuman dari materi yang kita belajar bersama dan harus kumpulkan kepada saya. Waktu 1 menit dari sekarang. Anda kumpul sudah. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Namun nanti minggu depan kita akan lanjutkan materi ke bab yang berikutnya tentang biotik dan Biotik. Kita berpisah dari sini, maka saya minta untuk salah satu memimpin kita dalam doa untuk menjadi doa penutup. Silakan Fendi atau Ganda. Ya, terima kasih.
Melda yang sudah kita dalam doa. Sampai jumpa minggu depannya. Siap bro? Satu orang siap? Siap. Salam. Salam. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.